Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial aplikasi e-faktur pajak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi video tutorial mengenai solusi e-tax 4001. Nah, ketika rekan-rekan itu terkendala dalam membuat faktur pajak ketika proses approval, itu menemui kendala error e-tax 4001. Nah, rekan-rekan di sini saya akan memberikan solusinya bagaimana sih cara mengatasi gagalnya si approval faktur pajak. Tidak hanya approval faktur pajak keluaran, tetapi approval yang lainnya juga mengalami error e-tax 4001 seperti ketika upload faktur pajak masukan di menu pre-populated. Nah, itu nanti status approvalnya pasti e-tax 4001, dan yang lainnya dokumen pajak masukan atau dokumen pajak keluaran ketika merekam ekspor barang. Nah, itu nanti approvalnya pasti e-tax 4001. Nah, penyebabnya ada 3. Saya akan jelaskan satu persatu penyebabnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Nah, yang pertama penyebabnya adalah koneksi internet terputus atau koneksi internet tidak stabil naik turun. Nah, rekan-rekan perlu mengecek. Coba rekan-rekan buka video YouTube. Nah, coba diputar, apakah dia terputus-putus ataukah dia berjalan normal. Nah, apabila dia itu terputus-putus, maka rekan-rekan perlu untuk mengganti koneksi jaringan ya, ganti koneksi jaringannya sehingga nanti dicoba lagi. Kalau memang tidak bisa, berarti coba penyebabnya adalah penyebab yang kedua. Yang kedua ini adalah penyebabnya itu antivirus di komputer rekan-rekan. Sekarang kan antivirus bawaan Windows itu adalah Windows Defender. Nah, itu perlu dimatikan dulu. Nah, kalau misalnya rekan-rekan pakai antivirus di luar bawaan Windows, pakai yang berbayar misalnya, itu dimatikan dulu. Nah, kalau yang berbayar itu di sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah. Nah, itu biasanya ketika kita klik tanda panah itu ada itu antivirusnya, tinggal klik kanan terus rekan-rekan turn off, matikan. Nah, tapi kalau misalnya di sini saya nggak pakai antivirus antivirus lain ya, hanya saya pakai adalah antivirus bawaan Windows, yaitu Windows Defender. Nah, saya coba contohkan di sini cara mematikan antivirus Windows Defender ya. Kita masuk ke start, kemudian masuk ke setting. Nah, kita pilih update and security, kemudian kita pilih Windows security. Nah, kemudian kita pilih virus and threat protection. Nah, kemudian kita di sini di virus and threat protection settings itu manage setting. Nah, di centang ya untuk real time protectionnya ini. Nah, begini cara mematikan. Klik yes Windows Defendernya, antivirusnya. Nah, sudah selesai prosesnya. Itu coba rekan-rekan masuk lagi ke aplikasi e-faktur dan coba approval lagi apakah bisa atau enggak. Nah, kalau memang tidak bisa, maka itu penyebabnya adalah penyebab yang ketiga. Nah, penyebab yang ketiga itu adalah rekan-rekan itu sering berganti-ganti PC, berganti-ganti komputer, dan aplikasi e-faktur itu disimpan di dalam flash disk atau hard disk, external memory. Nah, ketika rekan-rekan menyimpan di external memory ataupun di USB, yang pengalaman saya adalah itu ketika rekan-rekan gunakan komputer lain, misalnya dari kantor, kemudian pulang kantor kerjakan lagi di rumah, buka pakai laptop, beda device lagi, buka laptop pribadi di rumah. Nah, itu kebanyakan dia
yang menyebabkan error ITX 4001. Nah, solusinya itu rekan-rekan coba ini update sertifikat elektronik. Jadi rekan-rekan itu ini masuk ke aplikasi e-faktur pajak. Nah, sudah masukkan lagi kembali sertifikat elektronik. Nah, itu kemudian dicoba lagi masukkan paspresnya, kemudian coba lagi approval faktur pajak keluaran apakah berhasil atau tidak. Nah, pengalaman saya kalau rekan-rekan sudah mencoba yang ketiga ini, itu dipastikan rekan-rekan berhasil ya, karena paling banyak itu masalahnya adalah sering ganti-ganti komputer, kemudian aplikasi e-faktur itu disimpan di flash disk atau external hard disk, memori eksternal. Nah, jadi itu yang menyebabkan selalu minta update sertifikat elektronik, padahal memang sertifikat elektroniknya masih valid atau berlaku, tetapi dia coba rekan-rekan update lagi. Nah, pasti berhasil. Nah, seperti itu, update-nya seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah, caranya rekan-rekan masuk kembali ke aplikasi e-faktur, kemudian rekan-rekan masuk ke menu referensi, kemudian masuk ke menu administrasi sertifikat. Nah, di sini rekan-rekan klik open dan cari lokasi tempat penyimpanan sertifikat elektronik. Nah, salah satu penyebabnya juga itu memang sertifikat elektroniknya sudah kadaluarsa. Nah, jadi bisa juga memang sudah kadaluarsa, maka kita perlu update. Nah, tetapi memang penyebab ganti-ganti PC terus penyimpanan di USB atau memori eksternal itu menyebabkan dia minta update sertifikat walaupun belum kadaluarsa. Nah, tinggal masukkan passphrase, kemudian klik OK. Nah, kemudian klik simpan dan berhasil kita update sertifikat elektronik, dan rekan-rekan coba kembali ke menu approval. Nah, di situ sudah selesai video tutorial kali ini. Ketiga penyebab dan solusi error ITX 4001 sudah saya sampaikan. Semoga rekan-rekan berhasil. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.